Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam Bapak. Selamat siang. Saya ingin ngobrol nih sebenarnya yang ngobrolin Pak Isan. Sebetulnya yang saya akan ngobrolin seputar pembelajaran Pak Isan. Seputar pembelajaran. Jadi saya itu ingin banyak belajar juga dengan cara Pak Isan belajar mengajar anak-anak di kelas. Kira-kira saya bisa melihat mengajar Pak Isan. Tapi ngomong-ngomong nih Pak Isan, gimana kabarnya nih? Wah, alhamdulillah baik kelas. Oke, gitu ya. Saya boleh ya kita ngobrol hari ini nggak tentang waktunya ya, Oh, bisa. Pak, siap. Nah, jadi saya itu kira-kira kapan ya Pak Isan saya bisa bagaimana cara Pak Isan ngajar di kelas, bagaimana supaya anak itu mungkin di kelas, bagaimana anak mencapai tujuan di kelas. Hari kapan Pak Isan ya? Besok kan saya ada pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Oke, Nah, besok aja kali kalau Pak. oke, kalau gitu sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak Isan atas kesiapan waktunya. Tapi saya tegas lagi ya, saya masuk ke kelas bukan dalam rangka eh, nanti menilai. Ya, saya akan belajar bagaimana cara bisa mengajar, menerapkan media dan mengimplementasikannya. Jadi besok ya, Pak Isan ya. Siap, besok Pak. Oke. Nanti besok juga saya mau izin, mungkin ada beberapa saya kegiatan yang harus saya dokumentasikan kegiatan Pak Isan. Jadi ke anak-anak mungkin sebelum saya datang, Pak Isan bisa disampaikan ke anak-anak dengan kaget kalau misalnya saya mengambil beberapa video atau gambar dulu. Terus kira-kira dari pelajaran bahasa Indonesia tersebut tujuan pembelajarannya apa ya bisa nggak? Tujuannya adalah sesuai dari buku, Pak. Oh itu bisa. Kami kan sedang belajar wawancara, Pak. Oh ada. Melakukan wawancara. Jadi nanti siswa tujuannya siswa mampu melakukan wawancara, Pak. Oh siswa Nanti wawancara melakukan wawancara. kepada narasumber. Bisa sudah ditentukan atau belum narasumbernya buat anak-anak? Sumbernya sudah Pak, Sudah. Ya sudah saya tunjukkan. Jadi besok ada 5 kelompok Pak. Oh 50 kelompok ya. Dari kelompok. Nanti sumbernya sudah saya tentukan. Nanti siswa akan diminta untuk merancang pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanyakan saat wawancara. Jadi siswa yang merancang ya, Pak Isan? Siswa yang merancang Pak, luar biasa. Jadi dengan seperti itu kemampuan anak menyusun pertanyaan pun berarti digali ya, Iya, benar. Terus kira-kira anak itu untuk jumlah pertanyaannya, ruang lingkup pertanyaannya dibatasi atau bebas misalnya? Saya sebenarnya mau tidak membatasi Pak. Cuma khawatirnya anak kan melenceng Pak. Iya. Besok pasti saya akan berikan arahan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang kurang etis, pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang sebaiknya dihindari. Untuk jumlah pertanyaannya mungkin paling sedikit 5, jadi anak kita motivasi untuk mencari pertanyaan sebanyak-banyaknya Pak. Saya sangat menangkap, saya sudah mulai dapat gambaran dari yang Pak Isan sampaikan. Saya sudah ada bayangan nih, saya tergambar kira-kira besok anak seperti apa pergerakannya, proses menyusunnya seperti apa. Mungkin bisa ada strateginya atau upaya apa supaya kegiatan anak besok pas kegiatan wawancara itu efektif terus mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Isan di di tujuan pembelajaran supaya anak itu mencapai hasil lah semua dari itu 5 kelompok tersebut. Jadi besok saya pasti akan memberikan materinya dulu Pak, tentang wawancara, apa saja yang harus mereka persiapkan sebelum wawancara, mulai dari persiapan dirinya agar ketika wawancara tidak duduk, kemudian biasanya kan anak-anak ini suka blank Pak. Ya lupa mau apa, maunya apa tuh biasanya lupa. Makanya besok akan saya sarankan anak untuk
dianjurkan membawa kertas itu saat wawancara agar pertanyaannya tadi tidak melenceng atau tidak eh, mengandung pertanyaan-pertanyaan yang sensitif gitu ya. Jadi nanti anak setelah merancang, saya akan meminta anak untuk melaporkan rancangan pertanyaannya, Pak. Jadi rencana-rencana pertanyaan apa yang akan ditanyakan dilaporkan ke saya, nanti saya akan beri masukan. Kalau sekiranya ini kurang etis nggak, diganti saja. Atau ini seharusnya kayaknya lebih bagus, ini dulu yang ditanya baru ini. Atau kalau ada masukan lain nanti saya tanya di pertanyaan. Bagus tulisannya. Aisyah sudah benar-benar sangat merinci, menyusun, memperkirakan kira-kira. Bahkan Pak Isan yang luar biasanya sudah memperkirakan kesulitan-kesulitan yang bakal dihadapi anak nih ketika belajar, misalnya tadi seperti lupa, unsur pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, kesesuaian pertanyaan. Jadi Pak Isan di situ mengupayakan di apa periksa dulu, dibimbing dulu anak dalam proses pembuatan pertanyaan. Itu yang sangat luar biasa karena kesannya kalau yang saya tangkap itu sederhana, tapi itu memang sangat penting biasanya. Terus hasil wawancaranya dilaporkan ke Aisyah. Nanti pelaporannya sudah ada, Pak. Saya sudah buat formatnya. Nanti akan saya jelaskan ke anak-anak format penulisan pelaporannya. Akan saya berikan contohnya, nanti itu saya print. Jadi anak tinggal menulis di sana hasil laporannya di sana. Kesimpulannya juga nanti akan saya ajarkan bagaimana membuat kesimpulan wawancara. Jadi dari awal sampai akhir sudah tergambar ya. Kira-kira nih Pak Isan bisa memperkirakan tidak nih dari sejumlah kelompok tadi atau sejumlah Pak Isan kira-kira dapat mencapai keberhasilannya dalam tujuan itu berapa persen? Perkirakan ya, Pak. 75 sampai 80 mungkin bisa lah kalau untuk wawancara. 75 sampai 80 ya. Bisa. Kalau boleh saya tahu hal apa nih ya bisa yakin anak-anaknya itu bisa mencapai 75%, apakah misalnya didukung kompetensi anaknya, semangat anaknya, atau apa nih Pak Isan? Kalau secara kompetensi saya rasa hampir di semua kelas merata lah ya. Ada yang harus dibantu, ada yang sudah bagus. Saya mencoba menempatkan anak-anak yang sudah cukup bagus, sudah cukup baik dan belajar, sudah baik dalam belajarnya di 5 kelompok tadi, Pak. Saya bisa disebar, Pak. Jadi setiap kelompok sudah ada kalau istilahnya di Jepang itu guru kecilnya, Pak. Ya, jadi ada teman-temannya yang menjadi guru di kelompok tersebut. Jadi saya harap sih dengan ada teman-temannya di sana, teman-teman yang lainnya bisa terbantu, Pak, termotivasi, terbimbing karena bahasa guru dengan bahasa anak kan berbeda, Pak. Bisa jadi yang saya jelaskan anak ini kurang paham, tapi sudah disampaikan oleh temannya, ini lebih paham. Bisa jadi saya coba konfirmasi apa yang saya tangkap, konfirmasi ulang ke Pak Isan. Tadi Pak Isan sudah menyampaikan salah satunya mungkin bisa kemudian pengelompokannya juga sudah penerapan kelompok yang heterogen, penyebaran setiap kemampuan anak disebar sehingga akan terjadi keseimbangan dalam kelompok tersebut, sehingga capaian yang Pak Isan targetkan tadi secara realistis sudah tergambar dari proses capaian dan kompetensi awal anak. Itu mungkin Pak Isan ya betul seperti itu nih, takut saya salah ya. Rencananya memang seperti itu, Pak. Saya bentuk jadi beberapa kelompok dengan beberapa anak yang sudah cukup baik, Pak, untuk menjadi mentor di kelompoknya. Terima kasih untuk obrolan hari ini ya Pak Isan. Sampai jumpa besok di menjadi kelas. Semoga apa yang Pak Isan targetkan dalam tujuan pembelajaran, terus pembelajarannya juga berhasil. Saya juga tidak sabar nih besok
jadi bahan buat saya pengembangan dalam saya pun proses pembelajaran di kelas. Terima kasih atas waktunya hari ini. Sampai jumpa besok ya Kaisan. Selamat sore. Assalamualaikum. How are you today? Oke, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Ya, seperti yang sudah pernah Bapak sampaikan kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Ya, kita akan mulai dari wawancara ini seperti apa, untuk apa dilakukan sebuah wawancara, kemudian yang tidak kalah penting adalah apa saja yang harus kamu persiapkan nantinya sebelum melakukan wawancara. Terutama banyak dari kita ketika melakukan wawancara ke narasumber biasanya ada yang lupa mau bertanya apa yang mau ditanyakan, grogi, gugup, ya. Nah, oleh karena itu nanti kita akan belajar sebentar untuk membahas persiapan yang harus kita persiapkan sebelum melakukan wawancara. Ya, terutama pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaan-pertanyaan ini nanti bisa dikonsultasikan dulu ke Bapak. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang layakkah atau tidak, atau sebaiknya urutannya seperti apa, mana dulu Pak yang didahulukan pertanyaannya. Saya enak ya? Oke. Kita akan lihat dulu contoh dari siswa SD yang melakukan sebuah wawancara ke narasumber. Silakan diperhatikan nanti ke layar. Bapak akan putarkan video dari sana ya. Oke. Melakukan sendirian nak? Diawali dengan apa tadi Pak? Salam. Nah, diawali dengan salam. Memberi salam kepada narasumber. Setelah salam apa yang ditanyakan? Apa? Iya, menanyakan kabar dulu. Jadi saat kita ingin mewawancara, ada langkahnya nak. Pertanyaan pun ada langkahnya. Pertanyaan seperti apa yang sebaiknya didahulukan sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan wawancara kamu. Pertama, kamu pasti harus memberi salam. Kedua, menanyakan kabar. Ya, menanyakan kabar. Atau kalau kamu belum kenal dengan narasumbernya, kamu setelah salam tanyakan dulu nama narasumbernya. Dengan siapa Pak? Namanya siapa Pak? Begitu ya. Jika belum tahu. Tapi kalau di video ini kan anaknya sudah tahu ya. Kalau wawancara sudah tahu dengan siapa dia melakukan wawancara. Nah, setelah menanyakan kabar, apa yang dilakukan? Nah, betul. Setelah sudah menanyakan kabar, barulah si wawancara tadi, si anak ini mulai melakukan wawancara, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ingin dia tahu dari si narasumber. Berarti wawancara itu tujuannya untuk apa sih? Ada yang tahu wawancara tujuannya untuk apa sih? Apa? Iya, wawancara tujuannya adalah untuk mencari informasi dari narasumber. Nah, narasumber yang barusan kita saksikan, apa informasi yang mau digali? Tentang? Iya, tentang tanaman, tentang cara merawat tanaman. Kemudian tadi apa saja yang ditanyakan tentang tanaman? Ada yang tahu?
Bagaimana cara merawatnya? Bagus. Kapan waktu yang baik untuk menyiram tanaman? Bagus. Kapan tadi waktu yang terbaik untuk menyiram tanaman? Pagi hari. Berarti kalian semua menyaksikan dengan baik ya? Nah, sekarang Bapak akan bagikan gambar. Nanti akan Bapak bagikan tiap kelompok satu. Lembaran ini berisi tentang langkah-langkah yang sebaiknya kita persiapkan saat kita ingin melakukan sebuah wawancara. Saya bakal membagikan itu ya. Sudah dapat ya? Oke, sekarang boleh dilihat lembarannya. Bapak juga akan tampilkan di layar. Oke, pada lembaran yang baru saja Bapak bagikan, di sana dijelaskan wawancara itu apa. Apa nak wawancara itu apa? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk apa tadi Pak? Mencari informasi. Informasi didapatkan dari siapa nak? Yang melakukan wawancara siapa namanya? Ya, disebutnya apa nak? Yang melakukan wawancara disebut apa? Ya, yang mengajukan pertanyaan disebut apa? Ada yang tahu? Apa? Pewawancara. Bagus, tepuk tangan untuk kami. Berarti kita sudah dapat informasi apa saja tadi nak? Wawancara apa? Suatu kegiatan. Tanya jawab antara dua orang atau lebih dengan tujuan. Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang tujuannya untuk apa tadi? Mencari informasi. Siapa yang diminta informasi? Siapa yang melakukan wawancara? Wawancara. Hebat semua. Agak ke bawah, yang kita lihat agak ke bawah. Ada langkah-langkah yang harus kita persiapkan sebelum melakukan wawancara. Oke, langkah pertama buat janji bertemu dengan narasumber. Kita sudah membuat janji kan hari ini? Sudah ya, Bapak juga sudah membuat janji dengan narasumber yang akan kita wawancarai nanti. Kemudian yang kedua, siapkan daftar pertanyaan. Nah, nanti kamu silakan diskusikan daftar pertanyaannya. Ya, kemarin kita sudah sempat membahas, Pak, pertanyaannya seperti apa? Ya, boleh nggak Pak kalau seperti ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan yang boleh ditanyakan, ada pertanyaan-pertanyaan yang sebaiknya tidak ditanyakan. Apa? Contohnya sesuatu yang sifatnya syarat, ya, yang sifatnya sensitif. Syarat, misal agamanya apa? Ini tidak perlu kita tanyakan kalau kita tidak sedang mencari informasi tentang agama. Seperti contoh yang di video tadi. Apakah anak tadi menanyakan agama si narasumber? Tidak. Ya, kalau perlu ini tidak perlu. Tidak perlu ditanyakan. Kenapa? Karena yang ingin dicari tahu adalah informasi tentang merawat tanaman. Mau agamanya apapun, mau suku bangsanya apapun, tidak ada hubungannya dengan merawat. Paham ya? Nah, jadi nanti silakan kamu diskusikan di kelompok kalian.
pertanyaan-pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Setelahnya, kalian boleh konsultasikan ke Bapak. Setelah selesai ya, silakan perwakilan kelompok datangi Bapak, konsultasikan. Pak, apakah pertanyaan kelompok kami sudah layak? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Atau adakah yang perlu ditambahkan? Atau apakah intannya sudah tetap, Pak? Seperti tadi, setelah menanyakan kabar, baru mulai masuk ke pertanyaan wawancaranya. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai ada yang terbalik. Sudah bertanya tentang misal ya, sudah bertanya tentang kita kan akan mewawancarai petugas kantin, juga wawancara tentang pekerjaannya sebagai petugas kantin, tapi kamu baru nanya apa kabar. Kira-kira kebalik nggak? Balik ya. Kayak kita mau ngobrol aja, nggak mungkin kamu baru ketemu, bu gimana kerjaannya di kantin, lancar enggak? Lancar tidak bu belajarnya, lancar tidak bu berjualannya, kan seperti itu. Tapi tiba-tiba kamu nanya, apa kabar bu? Aneh ya. Lebih baik ketika kamu bertemu bersalam, kemudian tanyakan apa kabar bu? Baru bilangkan maksudnya ini melakukan wawancara. Setelahnya setelah disidang, baru kalian melakukan wawancara, ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian siapkan. Nah, sekarang silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan apa yang akan kamu tanyakan kepada narasumber. Oke, kemarin Bapak sudah bagi narasumbernya ya. Nah, kelompok satu narasumbernya siapa nak? Baby, guru olahraga ya. Kelompok dua, siapa narasumbernya nak? Ya, petugas kantin, istrinya Pak Basir. Kelompok tiga, siapa narasumbernya? Mbak Mina, petugas kantin yang satu lagi ya. Oke, kelompok empat. Bu Meti, guru kelas kamu sebelumnya ya. Kelompok lima, siapa nak? Dari agama ya. Tadi ada yang sudah sempat bilang sama Bang Bali mau ada wawancara? Iya. Oke, nggak apa-apa. Kemarin Bapak sudah izin dengan Bang Bali. Beliau mengizinkan. Nanti ketika kamu menemui Bang Bali, izin lagi ya. Oke, siapapun nanti ketika datang ke narasumbernya, laporan wawancara. Wawancara nanti akan kamu tuliskan dalam sebuah lembar laporan. Ya, seperti apa contohnya nanti akan kita lakukan kembali. Ya, nanti akan kita lakukan ya. Bapak latihan dulu. Uang dulu dicari buku ini ya. Ingat yang sopan ya. Bawa pertanyaannya, bawa alat tulisnya untuk mencatat jawaban ya. Oke, kelompok dua. Tadi dapat siapa yang Oke, yang ada B. Oke, sudah siap semua? Yang akan jawab? Oke, silakan boleh langsung ke tempat narasumber. Oke, kelompok tiga. Kelompok mana? Oke, kelompok silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, kelompok 4. Oke, silakan kembali narasumbernya itu ya. Yang total untuk penduduknya salam ya. Oke, kelompok 5. Siapa ya? Paham lagi ya? Oke, silakan ke ruang guru. Tanya apakah ada paham lagi. Kalau nanti tidak ada, Bapak akan bantu carikan paham lagi.
Baik anak-anak, tadi kita semua sudah melaksanakan wawancara ya. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang grogi? Ada yang worry? Ada yang deg-degan? Ada yang deg-degan sampai sekarang masih berasa? Berasa ya? Oke, nggak apa-apa, wajar. Kamu baru pertama kali ini kan melakukan wawancara ya? Nah, wajar, nggak apa-apa. Tapi apakah tadi ada respon dari narasumber yang kurang mengenakan? Tidak ada ya? Berarti narasumbernya komunikatif ya? Narasumbernya baik berarti sama kamu ya? Oke. Ya semoga narasumber baik sama kalian karena kalian juga sopan. Ya, ada yang tadi merasa tidak sopan? Ada yang merasa apa? Kayaknya tadi aku kurang sopan kok. Ada? Kenapa? Apa yang menurut kamu kurang sopan? Tapi oke, kamu ketika tertinggal ya? Ketika tertinggal dalam mencatat. Baik. Nanti di kesempatan selanjutnya kamu perbaiki ya. Tadi kamu sudah beri contoh, jika kalian tertinggal dalam mencatat, minta tolong diulangi dengan kata-kata tanpa mohon maaf, boleh diulangi Pak, seperti itu ya. Oke, ada lagi yang masih kurang seperti ini? Ada yang masih keceplosan ya? Pokok dulu. Ya. Tapi sudah minta maaf ya? Sudah minta maaf ke dia. Berapa dia? Sudah minta maaf ke dia? Oke, apakah setelah kamu melaksanakan wawancara, informasi yang kamu dapatkan sudah sesuai nggak dengan pertanyaan kamu? Sudah sesuai? Apakah ada narasumber yang kesulitan memahami pertanyaan kamu? Oke, pertanyaan apa ini? Oke, apa kesan-kesan? Kemudian, bagaimana cara kamu menjelaskan ke narasumber agar narasumber tadi akhirnya paham maksud pertanyaan kamu? Oke, kamu kasih contoh ya. Seperti ada lagi? Iya, ya? Oke, ada narasumber yang ketika ditanya umurnya lupa. Iya, memang ada beberapa yang tidak hafal umurnya lah. Sama seperti orang tua bapak. Orang tua bapak kalau ditanya umurnya berapa lupa. Harus cek catatan. Harus cek catatan dulu. Bahkan kalau kamu mau tahu, kakek nenek dari kamu itu tidak tahu umurnya berapa. Lahirnya tahun berapa? Yang kakek nenek tahu ketika lahir sedang perang. Indonesia sedang perang. Ya, oke, jadi wajar ada narasumber yang tidak tahu usianya. Mungkin kita oke, berarti lupa tanggal dan bulannya ya. Tapi tahun lahirnya tahu. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi. Kemudian apa pertanyaan? Jawabannya apa dari narasumber ini? Bapaknya dapat ya. Kemudian Bapaknya dapat. apakah ada narasumber yang menurut kamu terkenal banget nih sama kamu? Pak, tadi narasumber saya seperti ini. Saya sampai dengar sampai sekarang, Pak, narasumber saya seperti ini, Pak. Ada tidak? Kenapa enggak narasumbernya? Oke, berarti narasumber kamu paham lagi ya? Guru agama punya harapan untuk kita semua kalian yang soleh menjadi anak yang berakhlak mulia.
yang sopan, yang santun. Nah, kalau kita lihat dari narasumber kelompok 5 Pak Hambali yang guru agama, beliau sampai berkaca-kaca ketika menjelaskan pesannya atau harapannya. Berarti ada yang perlu kami ubah dari sikap kami, ya, dari perilaku kita. Kenapa? Karena di agama ada tugas yang berat, terutama tentang etika. Informasi banyak dari beberapa narasumber. Ada yang ditanya terus bertanya selama berjualan apa, ada yang ditanya kesulitannya mengajar apa. Tapi di paham, oh ternyata menjadi penjual, menjadi pedagang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Menjadi guru tidak seenak, tidak semudah yang anak-anak bayangkan. Ternyata sulitnya seperti ini. Apalagi kalau anaknya tadi beda-beda. Jadi selama ini nanti juga beda-beda ya. Harus menyesuaikan dengan kondisi. Oke, kira-kira setelah kita belajar mengenai wawancara hari ini, apa ilmu yang kita dapat? Ada yang tidak? Apa informasi yang sudah kami tahu? Pengetahuan apa yang kami dapatkan setelah melaksanakan pembelajaran tentang wawancara? Ada yang tahu? Ada yang mau? Oh, aku setelah wawancara, aku tahu Pak, ternyata menjadi guru itu sulit, berjualan itu sulit. Ada yang mau? Oke. Coba yang kencang, bapak wawancara. Oke, menurut narasumber dari kelompok 2 ya, narasumbernya mengalami kesulitan ketika berjualan, pembelinya sangat ramai. Berarti ketika jam istirahat ya, tapi mainnya jam berbuka. Itu bisa lihat karena kalau lagi istirahat, anak-anak sampai hampir berantem ya, karena berbuka, takut kehabisan. Wah, saya ini uangnya, padahal sudah habis. Akhirnya berani. Nah, ada lagi? Pak, setelah saya wawancara ternyata berarti ikut menantang karena pertanyaan dulu. oke, menurut kamu apa? Apa kesan Bapak selama mengajar kami? Cukup menantang karena sebelumnya saya belajar anak SMA yang notabene berbanding jauh dengan cara mengajar. Jadi yang Oke, berarti SMA ya? Oke, Bapak juga baru tahu ya. Berarti kita semua dapat informasi baru bahwa tambah yang sebelum bekerja di sini, tambah ternyata mengajar di SMA. Yang menurut beliau anak-anaknya berbeda jauh ya. Kalau di SMA anak-anaknya sudah dewasa, sudah bisa diatur, mudah dijelaskan. Namun ketika mengajar di SD, anak-anaknya perlu kesabaran yang ekstra ketika mengajar. Seperti itu benar ya. Dengan pembelajaran hari ini kita mendapat banyak informasi baru. Benar ya? Siapa yang kira-kira tidak mendapat informasi baru hari ini? Ada yang kira-kira tidak mendapat informasi baru hari ini? Tidak ada ya, semua mendapat informasi baru, terutama tentang narasumber kalian. Benar ya? Oke, baik. Selanjutnya kita nanti akan menuliskan laporan wawancara. Ya, seperti yang tadi sudah Bapak bagikan, laporan wawancara contohnya sudah ada, kami tinggal ikuti. Masukkan pertanyaan kita, kemudian tuliskan jawaban dari narasumber. Paham anak-anak? Nanti jika sudah selesai silakan ditunjukkan ya. Kalau tunjukkan nanti Bapak akan minta perwakilannya untuk membacakan di depan. Oke baik, silakan dikerjakan. Di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Dan itu dulu untuk pelajaran bahasa kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang baru kita menjadi
Ilmu yang berguna itu tidak semua. Mengakhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Isan. Waalaikumsalam bos. Selamat pagi Pak Isan. Selamat pagi Pak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Ya, luar biasa kita bisa bertemu lagi dalam obrolan kali ini dalam kondisi sehat walafiat kita semua masih dalam kondisi sehat alhamdulillah. Kira-kira nih Pak Isan setelah kemarin mempraktikkan belajar wawancara apa yang akan Pak Isan sampaikan nih pada obrolan hari ini? Kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang wawancara ya, Ya. yang saya temukan, alhamdulillah anak sudah mulai berani Pak yang pertama gitu. Sudah mulai berani untuk melakukan wawancara kepada narasumber. Meskipun narasumbernya berbeda usia cukup jauh dan secara sosialnya pun gurunya ya Pak. Iya. Jadi anak mungkin akan lebih canggung gitu Iya. sebenarnya. Alhamdulillah anak-anak sudah berani, sudah mulai berani walaupun berdasarkan cerita dari anak-anak masih Pak saya deg-degan, Iya. saya sampai berdebar katanya jantungnya. Alhamdulillah dari hasil yang kemarin saya jalani anak-anak sudah mulai berani, kemudian anak-anak sudah mulai paham pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sebaiknya tidak ditanyakan, yang sebaiknya dihindari, sifatnya sensitif. Kemudian anak-anak sudah mulai mampu membagi peran Pak. Yang selanjutnya membagi peran siapa yang bertanya, kemudian siapa yang harus mencatat jawaban dari narasumber. Bagus sekali Pak Isan apa yang Pak Isan sampaikan sama dengan yang saya lihat juga begitu ya. Kemarin anak-anak tuh begitu Pak Isan buka pembelajaran apa akan dimulai pembelajaran wawancara, saya lihat anak-anak tuh sangat antusias, mayoritas sangat antusias gitu ya untuk melakukan wawancara. Eh, Kalau boleh saya tahu Pak Isan apa di kelas 4 ini mereka pertama kali belajar melakukan wawancara secara langsung? Apakah udah yang kedua? Untuk di kelas 4 ini ya Pak, ini baru pertama Pak. Pertama, Iya, pengalaman pertama berarti. pengalaman pertama Pak. Pengalaman pertamanya melakukan wawancara kepada narasumber. Baik, Pak Isan, dari hasil proses pembelajaran yang kemarin sudah luar biasa bagus. Pak Isan pertama di obrolan pertama tuh menargetkan hasil belajarnya itu kalau diakumulasi dengan nilai ya capaian-capaiannya itu 75%. Nah, kira-kira Pak Isan nih berdasarkan penilaian asesmen yang Pak Isan lakukan hasil apa hasil anak-anak belajar wawancara kemarin sudah mencapai 75% atau bahkan lebih gitu. Kalau berdasarkan yang saya lihat ya Pak ya, berdasarkan hasilnya 75% untuk laporannya iya Pak berhasil. Laporannya mencapai 75%. Laporannya berhasil ya. Laporannya berhasil 75%. Mencapai 75%. Kira-kira karena ini kan masih ada ruang ya, ruang untuk dikembangkan, Iya. untuk ditingkatkan. Kira-kira apa yang akan Pak Isan kembangkan rencana ke depan untuk peningkatan murid kelas 4, peningkatan kemampuan wawancaranya, Pak Isan akan seperti apa rencana ke depan? Kalau kemarin kan kita sifatnya kelompok besar ya Pak. Betul. Ada yang sampai 6 orang 7 orang. Iya. Untuk kedepannya nantinya akan anak-anak ini melakukan wawancara perseorangan Pak. Perseorangan, Iya, individu berarti ya. individu. Namun untuk sampai ke individu saya rasa perlu ada kelompok kecil dulu Pak, juga mungkin isi 3 orang atau berdua gitu. Karena ada kelas 4 ini mereka kesulitan ketika harus mencatat jawaban narasumbernya Pak. Seperti itu. Salah satu kendala ya mungkin yang dihadapi anak itu
kesulitannya dalam mencatat Jawaban jawaban. karena terlalu cepat. Iya. Jadi jawabannya banyak, Iya. anak kemampuan menulisnya tidak Menulisnya selesai. benar, tidak secepat yang diutarakan oleh narasumber. Iya. Kadang-kadang kan jangan anak-anak ya, kita aja paisan kadang-kadang bingung. Iya, kadang kita juga ketinggalan gitu. Ketinggalan, betul. Jadi itu tantangannya ya, salah satu Iya. tantangan yang dihadapi anak-anak dalam pembelajaran kemarin. Kira-kira berdasarkan cerita anak-anak atau pengamatan Pak Isan selama pembelajaran, dalam mencapai target ini tantangan apa lagi nih? Ya, kalau masih ada atau hanya itu? Yang pertama kan tadi ya Pak, mereka kesulitan mengikuti kecepatan bicara narasumber. Oh ya. Kemudian karena anak-anak tadi kesulitan mengikuti kecepatan narasumber, saya harus menjelaskan bahwa ketika nanti kamu tertinggal dalam mencatat, ada cara yang sopan untuk meminta narasumber mengulangi jawabannya. Karena saya khawatirnya namanya anak kelas 4 ya Pak, masih kecil, takutnya kurang sopan Pak. Ya, Kurang sopan ketika tertinggal. Jadi saya harus mengajarkan dulu bagaimana cara yang sopan meminta narasumber untuk mengulangi jawabannya. Kemudian karena kemarin kelompok besar ya Pak, ada beberapa anak yang memang kurang aktif. Ada beberapa anak yang memang kurang aktif. Karena kendalanya kalau kelompok besar kan ya lebih rawan seperti itu ya Pak. Kendalanya anak ada yang mau aktif tapi tidak dapat tempat. Akhirnya karena porsinya kurang banyak yang pembelajaran, jadi ada yang berebut Pak. berebut ya. Iya, ada yang lupa, saya mau nanya. Makanya kedepannya saya akan agendakan jadi kelompok kecil dulu, kemudian baru nanti individu satu-satu. Saya coba garis bawahi ya yang Pak Isan sampaikan, upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan, terus dengan tantangan yang dihadapi. Itu yang saya sangat tertarik, itu kemampuan anak untuk meminta tolong untuk mengulang jawaban. Nah, itu keterampilan memang kalau dilihat sederhana tapi itu penting. Daripada anak menuliskan informasi yang salah, dan kalaupun mengulang itu kan kadang-kadang setiap orang ada yang siap diulang atau enggak. Nah, caranya yang tadi Pak Isan sudah mengajarkan, kalau yang saya tangkap, bagaimana meminta tolong dengan cara baik, sopan kepada narasumber untuk mengulang jawaban. Itu juga sangat luar biasa. Upaya ke depan Pak Isan akan membentuk kelompoknya lebih kecil, karena dilihat tadi tantangannya, karena kalau kelompoknya terlalu besar atau banyak, ketika pembagian perannya ada beberapa anak yang tidak kebagian peran ya, tidak kebagian peran. Supaya anaknya kebagian peran di kelompoknya lebih kecil, nanti mungkin tujuan di akhirnya apa, selain kelompok kecil, mungkin rencana laporannya dengan kelompok kecil apa yang akan bisa modifikasi atau kembangkan dari pelaporan hasil wawancaranya dari kelompok kecil tersebut atau individu ya Pak? Kalau kelompok kecil nanti kan saya akan coba untuk laporannya itu perorangan Pak. Ya, walaupun mereka melaksanakan wawancaranya bersama-sama, namun untuk pelaporannya saya akan tugaskan siswa untuk membuat masing-masing. Jadi mereka akan berdiskusi Pak nanti membuat laporannya. Kemudian setelah mereka sudah mampu membuat laporan sendiri berdasarkan diskusi pada kelompok kecilnya, baru nanti akan saya tugaskan untuk wawancara sendiri individu, sehingga mereka sudah punya pengetahuan tentang pertanyaan yang layak, kemudian bagaimana cara meminta tolong ketika tertinggal dalam jawaban, kemudian bagaimana menulis laporan secara individu. Luar biasa ya Pak Isan rencananya. Kemudian dari, kalau boleh saya tahu juga, kalau Pak Isan mengukur ukuran nanti, kan sekarang alhamdulillah nih sudah sangat bagus ya. Nanti kan ada rencana perubahan lagi atau evaluasi atau misalnya pengembangan dari tindakan ke depan. Ukuran keberhasilan dari anak wawancara, kira-kira Pak Isan bisa menargetkan berapa? Sekarang 75 nih udah kesampaian. Ke depan kira-kira mau berapa nih Pak Isan?
Kalau untuk ke depan ya Pak, karena kemarin baru pertemuan pertama. Kalau untuk ke depan pastinya kita semua mau ditambah ya Pak. Iya, betul. Pastinya kita mau ditambah. Kalau memang bisa ya Pak, saya tidak berani terlalu tinggi juga. Ya, Naik 5% aja paling Pak, mungkin 5%. 80%. 80%. 80%. Oke, kira-kira siapa saja atau apa yang Pak Isan butuhkan itu supaya mendukung pada proses pembelajaran wawancara ini, dan mungkin seperti apakah Pak eh, dari anak-anaknya sendiri atau lingkungan, jadi dukungan seperti apa dan dari siapa yang bisa butuhkan supaya hasilnya lebih bagus lagi. Yang pertama mungkin dari sekolah ya Pak. Sekolah. Narasumbernya mungkin untuk yang kelompok kecilnya nanti saya masih akan minta tolong kepada pihak sekolah, rekan-rekan saya, baik guru maupun tenaga pendidikan untuk bersedia menjadi narasumber Pak. Narasumber ya. Mungkin nantinya topik yang akan diangkat untuk wawancara akan berbeda dengan yang kemarin. Akan berbeda sehingga anak bisa mencari pertanyaan-pertanyaan lain Pak, selain pertanyaan-pertanyaan ya ya, selain pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan. Karena kemarin saya melihat anak-anak ini pertanyaan sebenarnya banyak Pak, sebenarnya pertanyaan anak-anak banyak, namun karena topiknya sudah kita tentukan sendiri, jadi anak-anak, jadi ini kita batasi dulu agar terarah. Nah, besok kita berikan topik yang lain dengan harapan anak-anak bisa mengembangkan rasa ingin tahunya, apa yang mau diketahui dari narasumber tentang topik yang lain. Kemudian dari siswanya Pak, kemudian siswanya ini saya berharap karena nantinya kan sudah lebih sedikit Pak kelompoknya, saya berharap yang pertama mereka keberaniannya semakin timbul, kemudian sopan santunnya jangan sampai lupa, yang ini jangan sampai lupa, kemudian yang utamanya kerjasama dalam keluarga yang lebih lagi, sehingga yang kemarin sudah dilaksanakan ternyata terlalu banyak, akhirnya porsinya mereka tidak dapat semua. Sekarang ketika dikurangi, saya berharap semua dapat porsi masing-masing. Kemudian tentu dari saya Pak, dari gurunya, sebagai guru bagaimana saya harus memotivasi lagi anak, karena kalau kemarin kelompok besar mungkin motivasi yang saya berikan sudah cukup seperti itu, karena kelompok besar pasti lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya, karena besok untuk yang lebih kecil bahkan nanti ketika individu, motivasi yang saya berikan harus lebih kuat, harus lebih dalam. Baik, jadi eh, dukungan yang Pak Isan butuhkan ya, satu di sini adalah rekan sejawat yang ada di sekolah yang nanti akan jadikan narasumber ya, kemudian siswa dan guru ya. Siswa di sini dukungannya mungkin cara sopan santun, kerjasama, motivasi, keberanian mereka, percaya diri ya. Nah, Waisan juga akan mengupayakan memberikan motivasi yang banyak gitu bagi anak-anak supaya motivasinya tumbuh, semangat, sehingga nanti nampak ketika wawancara itu lebih semangat dan antusias mungkin ya. Apa yang Pak Isan sampaikan pada percakapan atau obrolan kita hari ini sangat luar biasa, dan dari obrolan awal ketika saya lihat di proses dan kita ngobrol hari ini, hasilnya juga sudah mencapai Pak Isan yang targetkan, tujuan-tujuan yang ditetapkan sudah tercapai, dan bahkan Pak Isan yang sangat luar biasanya masih ingin terus mengembangkan pembelajaran meskipun kemarin sudah mencapai tujuan, masih ada rencana-rencana ke depan nih untuk pengembangan belajar pada murid. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan apa yang Pak Isan harapkan, Pak Isan tetapkan tujuannya tercapai pada pembelajaran yang akan datang lebih baik lagi. Saya juga banyak belajar Pak Isan dengan cara-cara Pak Isan, apa yang Pak Isan sampaikan. Saya lihat di proses pembelajaran itu juga jadi bahan referensi buat saya ketika mengajarkan hal seperti itu pada anak murid, bahkan jadi bahan referensi wawasan buat saya ketika mengajar. Oh, ada cara-cara seperti ini, pola-pola di kelas.
Terima kasih Pak Isan atas obrolan hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat mencerdaskan anak bangsa, Pak Isan. Ya, terima kasih Pak Isan atas obrolan hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.